Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang siswa sekalian. Selamat berjumpa Iya, kembali Pak. di pertemuan kita yang kedua. Setelah pertemuan kemarin yaitu pertemuan pertama, kita sudah berkenalan kan. Uh, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi pertama atau KD pertama, yaitu tentang menerapkan K3LH dalam lingkup dunia kerja atau dalam lingkungan kerja. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya lihat tadi di e-learning sudah mengisi daftar hadir semua ya, ada 15 siswa ya. Nah, di sini kenapa kok cuma 12 siswa yang hadir? Yang 3 lagi kemana ini kira-kira? Ketiduran mungkin Pak. Nah, tolong dikasih tahu ya kawannya ya. Kalau nanti Oke, kalau nggak ada Pak. nanti saya lupa nanti. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang K3LH. Ada yang tahu belum apa itu K3LH? Yang tahu coba tolong berikan suaranya. Coba Heri. Keselamatan kerja, Pak. Keselamatan kerja. Ada lagi apa itu? Kan K-nya ada 3 tuh. Itu baru 2 tuh K3. Keselamatan kerja tuh baru 2 tuh K-nya tuh. Cuma tahu itu, Pak. Aduh. Tahu, Pak. Ya Nadia, silakan Nadia. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya bener ya, untuk materi kita hari ini yaitu tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dalam dunia kerja atau kita sebagai anak siswa yang melakukan praktikum, kita juga perlu menerapkan apa itu K3LH dalam setiap praktikum kita. Untuk lebih jelasnya, saya akan share materi dalam bentuk PPT. Ini saya sharekan ya, bentar ya. Yang pertama konsep dari K3LH. K3LH di sini yaitu singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Konsepnya dia itu kita kan sebagai pekerja nantinya kan harus ada protokol atau prosedur dalam melakukan pekerjaan. Itu harus ada, kita memperhatikan dari K3LH-nya itu agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Contohnya misal kita ada kecelakaan kerja atau kita kerusakan dalam alat kerja atau barang yang kita kerjakan nanti. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kebersihan dari lingkungan kerja kita agar nyaman dalam kita melakukan pekerjaan itu, dan tentunya agar kita tidak terjangkit penyakit. Seperti sekarang kan banyak itu penyakit yang sedang yaitu salah satunya corona kan, yang sedang di booming-boomingnya. Yang pertama ada keselamatan kerja. Di keselamatan kerja ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi fit untuk pekerjaannya. Pekerja yang tidak fit akan memicu kesalahan dalam pekerjaannya yang mengakibatkan bisa saja kecelakaan atau apa sebangsanya. Kemudian pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja. Seperti contohnya sajalah kita sebagai siswa atau saya sebagai guru gitu kan. Kita bisa saja misal kurang kerja dalam kelas itu, kita bisa saja enggak fokus atau lelet dalam menangkap materi. Begitu juga dalam pekerjaan atau contohnya praktikum. Jika kita kurang kurang tidur,
maka bisa saja kita lelet dalam bekerjanya atau sulit dalam praktikum atau ya mengantuk lah. Kemudian ada pengaturan penggunaan alat kantor yang menjamin kesehatan kerja pekerja. Nah, di sini kita bisa contohkan seperti kalau di sekolah ya seperti UKS itu kan adanya sarana untuk kita jika ada kurang sehat bisa kita ke UKS minta obat lah atau ke semangsanya. Nah, kemudian pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif yang tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. Nah, seperti kita menatap layar laptop ini, layar laptop atau komputer, ini kita ada jarak yang minimalnya. Sebaiknya yang baik itu berapa, antara 25 sampai 30 cm. Kemudian penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja pekerja, seperti alat bantu untuk bekerja untuk menunjang keselamatan kerja kita. Yang terakhir adalah kedisiplinan pekerja untuk mentaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang disediakan dan diatur dengan SOP. Kemudian yang kedua adalah tentang kesehatan kerja. Di sini ada beberapa faktor. Sebelum kita lanjutkan, dari saudara sekalian ada yang ingin ditanyakan? Putus-putus, woy. Guys. Putus. Putus. Ya agak putus. Gak apa-apa lah putus-putus. Yang penting kalau aku tanya kamu jawab lah. Ya. Oke. Lanjut ya. Dengar nggak? Oke, lanjut. Dengar. Oke. Mana recordnya? Bentar. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dari saudara sekalian? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjutin ya. Untuk yang kedua yaitu kesehatan dalam bekerja. Faktor-faktor yang menimbulkan kesehatan dalam bekerja ini ada beberapa, yaitu pola makan yang sehat dan bergizi. Di sini kita contohkan saja, misal kita kurang makan atau kelaparan, kan kita pasti sulit dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru kan. Nah, contoh simpelnya itu aja lah. Kemudian pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja. Jam kerja ini ya harusnya disesuaikan lah. Misal kalau emang lembur ya jangan lembur terus, atau kalau kerja ya jangan
malam, siang malam, atau ya umumnya kerja kan kita kan 8 jam sehari kan. Ya disesuaikan aja lah. Kemudian pola pengaturan istirahat yang cukup dalam pekerja atau profesional. Yang faktor-faktor selanjutnya bisa dilihat dari sini kan. Yang berikutnya adalah tujuan dari dibentuknya K3LH ini. Yang pertama yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak atau keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Kemudian yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Jadi tujuan dari K3LH ini bukan untuk pekerja saja, tapi juga lingkungan di sekitar pekerja, seperti orang-orang yang ada di sekitar pekerjanya itu, atau orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pekerja atau sebagai siswa yang akan melaksanakan praktikum gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itulah memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, yaitu bisa dicontohkan seperti kita misal kita kan seperti ingin seperti kita bekerja di suatu tempat, kita harus menjaga alat-alat produksi itu agar bisa awet atau bisa digunakan secara efisien, tidak membuang-buang waktu dan tenaga juga. Dasar-dasar hukum yang mengatur dari K3LH ini ada beberapa hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Jadi semua warga dari suatu lembaga pekerjaan itu harus melaksanakan undang-undang ini agar dapat terlaksana K3LH itu aman dan nyaman. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pula peraturan pemerintah, yaitu ada beberapa. Yang pertama Nomor 11 Tahun 1979, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973, dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Kayaknya udah pinter-pinter semua ya tentang K3LH ini ya. Ada, Pak. Apa itu, Yos? Silakan, Yos. Ya, soalnya ayah saya ikutin, Pak. Oke, mantap. Dalam bekerja pula itu kan, Yos, silakan ya, sampai Yos. Lanjut aja ya. Dalam kerja itu juga ada rambu-rambunya seperti di jalan gitu kan. Ada yang harus kita pahami dan kita ikuti agar tidak salah dalam melakukan tindakan. Di sini ada beberapa contoh rambu-rambu. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya ini? Yang pertama ini rambu apa? Tolong disebutkan, Rios. Ini tanda apa, Rios? Silakan, Rios. Yang pertama nggak boleh makan, Pak.
Ini nggak boleh makan ini maksudnya gimana ini? Nggak boleh makan di mana ini? Nggak boleh makan di lingkungan. Oke, Rias kayaknya lagi makan malahan ya. Yang kedua nih, tolong disebutkan ini, Heri, tolong Heri. Itu tidak boleh ada api, Pak. Korek. Ya benar, nggak boleh ada api ya. Kalau ada api nanti meledak atau terbakar gitu. Ya, Bisa. tahu kan pintar saya, Pak. Nah iya, emang Heri pintar Heri. Yang ini ya tanda apa nih? Kemudian coba ini Nadia. Apa, Pak? Bapak macet-macet, Pak. Oh ini loh tanda yang ketiga ini. Rambu yang ketiga ini artinya apa ini? Peringatan, Pak. Ya peringatan bahaya ini ya. Yang keempat nih rambu untuk peringatan tegangan, awas ada tegangan tinggi. Kemudian ini rambu yang kelima ini rambu contohnya untuk benda-benda panas. Nah, seperti ada di tempat yang panas lah. Yang terakhir ini adalah contoh rambu untuk benda yang mudah terbakar. Seperti ini contohnya, dan masih ada banyak lagi rambu-rambu dalam kerja. Nah, dalam dunia teknologi juga, kita juga harus memperhatikan beberapa etika dalam menggunakan perangkat jaringan atau perangkat teknologi kan. Kita harus memperhatikan hak cipta dari setiap software atau teknologi yang kita gunakan agar tidak disalahgunakan. Untuk di sini, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari saudara sekalian? Halo, Udah jelas, Pak. udah jelas? Ya, halo, Pak. Jelas, Pak. Untuk evaluasi hari ini akan saya share di grup nanti ya, di grup WA. Jadi tolong dikerjakan, kalau enggak ini nilainya nggak ada. Waduh, baik, Pak. Apa yang dikerjain, Pak? Ya nanti saya share di grup ya. Nanti ada beberapa soal yang perlu dikerjakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dari di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, kalau misalnya kecelakaan kerja gimana, Pak? Kecelakaan kerja ya celaka toh. Ya gimana? Itu ya akibatnya ya kita lalai yang biasanya kan dalam memperhatikan prosedur kerja. Ya bisa aja kan seperti emang lagi celaka aja, lagi nasibnya nggak baik aja. Tapi ya perlu hati-hati setiap bekerja itu kan. Perhatikanlah rambu-rambunya, perhatikan instruksi atau prosedurnya agar ya sebisa mungkin nggak terjadi kecelakaan itulah. Gimana? Ada yang lain? Kalau misalnya kecelakaan, Pak, perawatannya ditanggung perusahaan. Nah, kalau itu ya tergantung perusahaannya sendiri-sendiri, jangan tanyakan ke saya loh. Kalau itu. Mungkin tiap perusahaan beda-beda, ada yang menanggung asuransinya, ada yang enggak gitu kan. Ada yang lain yang ditanyakan? Pak. Ya, terus. Bahwa K3 ini kan sangat perlu diterapkan pada semua perusahaan kan, Pak.
Ya, nggak semua perusahaannya, semua dari kita sebagai mahasiswa, Bagaimana sebagai kalau siswa. sebuah satu itu Yes, gimana, Yes? bagaimana jika sebuah perusahaan itu tidak menerapkan K3, gimana Pak? Apakah ada undang-undang yang akan yang akan yang akan menegurnya, atau apa hukuman yang akan dia dapat jika sebuah perusahaan tidak menerapkan K3 di Untuk itu ya pastinya ada lah, seperti tadi undang-undang yang mengatur tentang K3LH tadi, ada ya, mungkin ada tindakan denda atau bahkan bisa ke penjara, mungkin bisa ada di setiap undang-undang, tapi kan untuk undang-undangnya saya belum terlalu hafal, jadi nanti bisa dicek sendiri di internet, itu kan banyak nanti undang-undang tentang K3LH dan jika tidak dilaksanakan apa yang akan terjadi. Gimana, Rios? Rios, gimana? Sudah jelas atau belum? Baik Pak, nanti saya cari. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini nanti saya kirim ke grup ya, tolong dikerjakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak. Baik. Ya, ini ada video contoh dari penerapan K3LH dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tonton di YouTube. Oke, Pak. Halo semuanya, kenalin nama gue Lydia. Gue dari kelompok 9 Manajemen Sumber Daya Manusia. Oh ya, gue sekelompok sama temen gue namanya Pandu. Di sini gue akan ngejelasin tentang apa itu K3. Jadi pada tahu nggak sih apa itu K3? Enggak, serius. Oke deh kalau gitu. Gue di sini akan ngasih tahu video tentang apa itu K3. Oke kalau gitu kita lihat aja videonya. Ini adalah pengertian dari ketiga, yaitu keselamatan keamanan budi.
Jadi badan itu harus tegak, pandangan itu minimal 25 sampai 30 derajat dari 25 sampai 30 cm dari keyboard. Kemudian cara meletakkan keyboard, cara mengetik juga harus diperhatikan. Jangan terlalu lama di depan komputer. Jika bisa capek ya bisa melakukan peregangan. Cara mengangkat barang juga harus diperhatikan dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Seperti yang saya jelaskan, pentingnya rambu-rambu dalam kerja. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu K3? Keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Jadi kita harus terapkan K3S dimanapun dan kapanpun saat kita bekerja. Nah, itu video dari contoh penerapan K3 dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting. Jika tidak diterapkan mungkin bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Dari saudara, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan saja di sini ya, mungkin ya. Kita lanjutkan pertemuannya di minggu depan untuk penerapan yang lebih lanjutnya. Terima kasih untuk saudara yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.